Baik, pertama kali saya mengucapkan terima kasih ke panitia Ibu Monika, Pak Kuncoro yang telah mengundang kami hadir di forum ini. Kemudian yang terhormat Pak Haris Iskandar dari Kemendikbud yang juga telah memberikan tadi banyak inspirasi kepada para guru ya. Saya juga tadi banyak belajar mengenai apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan para guru. Karena saya juga pertama kali ini berhadapan dengan para guru. Biasanya saya berhadapan dengan para peneliti dari perguruan tinggi, kemudian dari lembaga riset pemerintah, dari industri, dan semuanya sudah meninggalkan dunia hitam. Tadi Pak Kuncoro sudah meninggalkan dunia hitam juga. Jadi semuanya berlaku putih maksudnya dunia hitam. Jadi yang biasanya saya berhadapan dengan para profesor, jadi para pakar, mulai berbagai proposal dan sebagainya. Tapi saya merasa kembali muda sekarang. Jadi saya merasa sekarang menjadi seorang siswa lagi, karena saya berhadapan dengan guru-guru SMA. Jadi yang biasanya saya berhadapan dengan para profesor, kemudian dengan para peneliti, sekarang mudah-mudahan saya bisa kembali muda lagi. Baik, dan di sini saya sebenarnya orang luar ya, jadi baru pertama kali saya masuk di dalam lingkungan pendidikan SMA, dan memang di Kementerian Riset dan Teknologi tidak ada yang khusus untuk yang bagian pembinaan sekolah menengah. Jadi kita umumnya levelnya adalah yang perguruan tinggi ke atas dan juga para peneliti. Tapi ada beberapa program memang yang terkait dengan Bapak dan Ibu, nanti akan saya sampaikan. Baik, next. Jadi judulnya adalah peran generasi muda dalam penelitian dan teknologi untuk membangun Indonesia. Ya, ini yang diminta oleh panitia. Saya akan coba sampaikan. Oke, tidak mau. Berarti yang moderat saja, Mas. Outline-nya adalah pertama saya akan sampaikan mengenai potret daya saing Indonesia. Kemudian sistem inovasi nasional, ini adalah kebijakan IPTEK yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga sudah ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan juga ada di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010 sampai dengan 2025. Jadi ini akan kita gunakan di dalam IPTEK yang berkelanjutan. Jadi nantinya mudah-mudahan IPTEK ini menjadi mainstreaming dari pembangunan ekonomi. Jadi jangan hanya di nomor 2 kan. IPTEK itu harus jadi pendorong utama nanti untuk membangun suatu perekonomian. Jadi sampaikan Pak Haris mengenai bagaimana Steve Jobs melakukan inovasi, bagaimana Google melakukan inovasi dan akibatnya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Semuanya adalah ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Semua harus diarahkan ke sana. Tapi mungkin di level SMA ini masih ke dalam basic saya. Jadi masih dasar, tapi penumbuhnya harus mulai dari awal. Jadi setelah mereka lulus di SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka mengenal penelitian dan sebagainya. Kemudian di potret daya saing ini saya ambil memang tidak banyak. Jadi kalau saya tampilkan cukup tidak enak. Jadi sampaikan Pak Haris mengenai publikasi, mengenai paten, kita mesti rendah. Jadi saya ambil karena ke depan ini mulai tahun 2015-2019 rencana pembangunan ke depan adalah mengutamakan daya saing yang didasari oleh kemampuan SDM dan kemampuan IPTEK. Jadi ada dua kata kunci di sini, SDM dan IPTEK. SDM-nya tentu harus dimulai dari sekolah menengah, kemudian sampai dengan atau sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi ada dua kata kunci. Dan ini sudah disepakati di dalam undang-undang mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu RPJM periode ketiga. Nah, tadi disampaikan bahwa pendidikan kita cukup naik tajam dari 50 tahun kemarin tingkat daya saing. Jadi saya ambil ada di Global Competitive Report yang dikeluarkan oleh
salah satu saja yang saya ceritakan, itu dari 38 dan peringkat 50 menjadi 38. Jadi ini adalah lonjakan yang luar biasa. Sekarang kita berada di atas negara-negara BRIC, Brazil, India, ya. Itu di atas mereka jika daya saingnya. Tapi tadi disampaikan Pak Haris bahwa kita memang di antara penilaian daya saing ini lebih banyak di infrastruktur. Jadi kita sudah agak semakin baik. Kemudian makroekonominya juga semakin baik. Jadi ada beberapa penilaian di sana. Dari 12 pilar penilaian, salah duanya atau salah satu bisa, yaitu adalah inovasi. Satu lagi adalah kesiapan teknologi. Jadi itu yang kami gunakan sebagai konteks yang sekarang. Kemudian kemana kita akan melangkah dan bagaimana caranya untuk melangkah tersebut. Jadi kita perlu tahu kondisi saat ini kita, kemudian kita bandingkan dengan negara maju. Namun tadi, jadi walaupun kita sudah peringkatnya cukup naik tajam, tapi kita masih tertinggal jauh dengan negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kenapa mereka maju? Mungkin saya tidak akan sampaikan beberapa hasil dari analisa saya tentang kenapa mereka bisa ke depan, dan kita juga harus mengikuti mereka. Kemudian, oleh karena itu kita perlu mengembangkan pendidikan dan pengembangan tech dan inovasi. Ini belum muncul juga ya. Baik. Jadi kalau dilihat tadi sudah saya sampaikan kalau tidak ada grafiknya, Mas. Oh. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi kalau kita bicara tadi mengenai peringkat, jadi di dalam acuan Global Competitive Report ini ada 5 tahapan. Jadi yang pertama adalah tadi tergolong negara yang faktor driven, kemudian nanti ke efisiensi driven, kemudian yang terakhir ke innovation driven. Jadi ada tiga tahapan yang akan kita capai. Jadi kita sudah melangkah dari faktor driven. Jadi yang tadinya negara kita masih bersumber kepada sumber daya alam, comparative advantage, kita sudah melangkah ke competitive advantage. Sudah ada peningkatan nilai tambah dari sumber daya yang ada. Kita sudah masuk ke dalam tahapan yang namanya efisiensi driven. Jadi dari 3 itu kita sudah masuk ke tahap yang kedua, efisiensi driven. Jadi sudah ada mulai peningkatan nilai tambah. Oleh karena itu, kenapa kita akan melangkah lagi ke innovation driven? Di dalam master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, kita kemarin ketiga itu sudah dijabarkan di sana bahwa kita akan membuat suatu skala massal untuk peningkatan nilai tambah di semua teknologi, semua komoditi. Kita tingkatkan nilai tambahnya, karena kita akan menuju kepada innovation driven. Jadi ekonomi semua didorong oleh inovasi. Jadi jangan sampai teknologi impor semua dari luar negeri. Tapi kita harus mulai bisa mengambil dari luar ataupun mengambil dari dalam, dari teknologi hasil riset ataupun dari industri dikembangkan, kemudian ditingkatkan teknologi menjadi innovation driven. Nah, mudah-mudahan kita sekarang masuk ke tahap 3 di dalam Global Competitive Report itu, kita nanti ujungnya ke innovation driven. Di sana sudah ada negara Australia misalnya di sana, kemudian Finlandia itu sudah di ujung seperti penghasil Nokia. Finlandia sudah di innovation driven. Jadi kita harus menuju ke sana kalau ingin maju dan berkesinambungan di dalam pembangunan ekonominya. Kemudian kita lihat lagi di dua faktor itu. Next Mas, terus satu lagi, terus belum Mas. Ya, kecil ya. Nanti mungkin bahan bisa disampaikan. Jadi ada di sebelah sini ya. Ada beberapa nanti yang saya akan kembangkan di sini. Ini, misalnya company spending on R&D. Jadi tadi sampaikan juga bahwa R&D kita masih 0,08% dari GDP, gross domestic bruto.
itu 0,08 itu dibagi dua lagi, government spending, R&D dari private. Government spending hanya sekitar 30%. Industri dari private spending untuk R&D hanya 30%. Sisanya dominasi pemerintah. Jadi harus ditingkatkan company spending kalau R&D ini. Jadi harus meningkat. Ini yang beberapa nanti akan saya sampaikan apa upaya yang dilakukan oleh Kemenristek. Kemudian University Industry Collaboration in R&D. Jadi kolaborasi antara universitas dengan industri itu juga harus ditingkatkan. Tadi melihat salah satu upaya dari negara-negara maju adalah keterbukaan. Tadi sampaikan bahwa bagaimana kalau sesuatu institusi yang terbuka dia lebih maju. Saya tadi pagi baca di koran Kompas mengenai World Class University Report. Beberapa universitas yang masuk ke dalam 20 besar, 10 besar atau 20 besar, itu adalah universitas-universitas yang relatif baru. Seperti Singapura, ada salah satu universitas, kemudian Turki, itu mereka masih di bawah 20 tahun umurnya. Sementara kita di PB, ITB, UI itu udah berapa puluh tahun umurnya, masih belum masuk ke dalam 10 besar World Class University atau 20 besar World Class University. Kenapa? Salah satunya adalah keterbukaan. Jadi universitas mereka itu rektornya diambil dari Amerika, Turki rektornya diambil dari Jerman. Keterbukaan ternyata bisa mempercepat proses kemajuan di dalam suatu institusi. Jadi kami akan dorongin, ini sudah keterbukaan kolaborasi. Jadi nanti mungkin bisa sebagai benchmarking bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk membuka suatu wawasan kita, kemudian melihat benchmarking yang dari luar, bagaimana mengembangkan yang dari dalam. Saya kira ini adalah gambaran, dan ini sebenarnya reportnya bisa di-download di internet dan bisa dibaca seperti apa. Jadi ini adalah salah satu benchmarking kita. Next. Kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan? Jadi kita kebijakan Iptek untuk ke depan itu adalah 3 unsur. Jadi yang pertama adalah kelembagaan, kemudian sumber daya dan jaringan. Ini intinya sebenarnya. Jadi bagaimana mengembangkan suatu kelembagaan menjadi suatu center of excellence misalnya. Jadi ada kalau di perguruan tinggi ini misalnya di Universitas Airnaga itu dia fokus atau punya keunggulan khas di tropical disease. Mereka unggul di situ. Kemudian misalnya IPB unggul di buah-buahan tropis. Jadi ada center of excellence di masing-masing lokasi. SMA juga tentunya atau SMK juga tentu punya ciri khas seperti itu. Ada center of excellence. Apa yang menjadi keunggulan mereka? Itu adalah dari sisi kelembagaan. Ini kita kembangkan di masing-masing lokasi. Sekarang karena pendekatannya adalah MP3I, jadi ada koridor Sumatera, ada center of excellence di Sumatera. Misalnya kelapa sawit, kita kembangkan riset mengenai kelapa sawit. Kemudian di Jawa, Jember ada pusat penelitian kakao dan kopi, kita kembangkan riset-riset seperti itu. Jadi ada center of excellence. Kemudian juga di Kalimantan ada lumbung energi, kita kembangkan riset-riset untuk energi. Seperti itu. Kemudian di Jawa ini banyak sekali, ada transportasi, ada pertahanan keamanan, bisa lengkap di sini, bisa dikembangkan. Jadi ada beberapa center excellence di masing-masing koridor. Itu yang akan kita kembangkan. Sekarang sudah menuju seperti itu. Kita sudah 3 tahun mengembangkan center excellence. Jadi kita kembangkan SDM-nya, risetnya yang terkait dengan itu supaya tumbuh center excellence di masing-masing koridor. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa masuk kemana sih kita perguruan SMK ini. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Di sumber daya dimobilisasi SDM, kemudian
peningkatan investasi R&D itu sangat penting. Jadi Korea sekarang 2,5% dari GDP akan ditingkatkan menjadi 4% dari GDP. Luar biasa mereka. Kita belum mencapai apa-apa, mereka sudah sangat tinggi investasi di R&D-nya. Jadi ini ya, upayanya cukup luar biasa karena stakeholder untuk meyakinkan para stakeholder di lembaga keuangan, di lembaga perencanaan, lembaga legislatif DPR, luar biasa susahnya meyakinkan bahwa impact penting. Mereka malah bertanya kita, apa yang dihasilkan impact untuk kita, untuk ekonomi? Memang belum begitu kelihatan. Jadi ini seperti mereka bertanya kepada kita belum bisa membuktikan. Jadi mana yang harus dimulai? Apakah dananya atau pembuktian? Jadi sama-sama ini yang harus kita bicarakan. Jadi sekarang masih kecil pendanaannya, kemudian kita akan tingkatkan ke depan. Sudah berupaya di MP3 ini, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi itu sudah dicanangkan sebenarnya tahun 2014. Investasi R&D kita harus mencapai 1% dari GDP, sudah ada di dokumen itu. Tapi realisasinya luar biasa, susah sekali luar biasa. Itu 2014, 1 tahun lagi. Sekarang masih 0,08, menjadi 0,1 aja susah sekali. Kita sudah berusaha untuk memaksimumkan. Jadi kita coba dorong sebenarnya mulai dari swasta, barangkali swasta bisa banyak investasi di R&D, yang hanya pemerintah. Kemudian jaringan, berarti untuk membuka akses keluar, itu kita perlu mengembangkan jaringan. Jadi Kemenristek ini sekarang ini mengkoordinasikan 7 lembaga LPSK, di BPT, Badan, Lapan, LIPI, Bapeten, BSN, BIN, dulu Bapak Utama. Jadi 7 lembaga kita koordinasi, itu langsung di bawah koordinasi. Horizonnya kami juga dengan perguruan tinggi, walaupun di tinggi lebih banyak berperan, tapi ternyata mereka juga membutuhkan support dari kita. Jadi kita support mereka juga dari berbagai kegiatan. Kemudian ke daerah ternyata perlu juga bapaknya di pusat katanya. Bapaknya di pusat saya siapa? Balitbangsa ternyata banyak di daerah. Mereka butuh juga bapaknya. Kita support mereka. Kita sudah melakukan peraturan bersama dengan Kementerian Negeri untuk bersama-sama mereka menyusun suatu perencanaan yang mempunyai sistem inovasi nasional. Jadi sistem inovasi nasional ini 3 intinya. Ada kelembagaan, sumber daya, dan jaringan bagaimana mereka bersinergi, berinteraksi. Seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai bapaknya. Kemudian di bank kementerian perlu juga ajuan bersama. Jadi mereka ada forum kelimbangan. Jadi Balitbang di kementerian itu mereka juga punya balai-balai, punya riset-riset. Kemana ajuannya? Katanya dia mengharapkan Kemenristek mempunyai ajuan yang disepakati bersama. Jadi sekarang Kemenristek juga punya tugas banyak juga untuk memberikan suatu support, dorongan, kemudian mengkoordinasikan semua supaya sama satu arah. Next, ini adalah rangkaian dari RPJM. Jadi kita akan mengacu ke sini, dan ini sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan presiden baru juga tidak akan melenceng sini, karena ini adalah undang-undang. Kita sedang memasuki ke RPJM 3 nanti tahun depan. Jadi tadi saya sampaikan RPJM 3 adalah SDM yang berkualitas dan kemampuan impact untuk mendorong daya saing. Kuncinya itu. Jadi SDM dan impact-nya harus ditingkatkan. Next. Ini mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa Kemenristek tadi membawa 7 lembaga. Kemudian ke sampingnya itu ada kementerian lain yang disampaikan Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan di masing-masing kementerian, kemudian Kemendikbud khususnya Dikti, dan juga terus bekerja sama dengan Dikti khususnya di dalam memberikan pendanaan riset ke universitas. Perguruan tinggi itu Dikti, tapi kami juga ada hubungan dalam proses pendanaan riset. Kemudian
Ya seperti ini. Kami juga di atasnya ada KIN sekarang, Komite Inovasi Nasional sebagai think tank-nya dari inovasi nasional. Harusnya jalan inovasi ke depan ini karena mereka harusnya berpikir yang punya ide out of the box, ide yang gila atau Pak Aris ini. Jadi sebenarnya harus punya di KIN ini ide gila, Komite Inovasi Nasional yang bisa disampaikan langsung ke presiden karena mereka punya akses ke presiden. Harusnya seperti itu. Kita juga beberapa kali diundang untuk sama-sama merumuskan apa sih ke depan. Kemudian, nah di sini ada Dewan Riset Nasional. Ini adalah membantu menteri di dalam merumuskan agenda riset ke depan. Jadi tadi disampaikan kita mempunyai koordinasi dengan 7 LPNK, kemudian dengan kementerian lembaga terkait, dengan perguruan tinggi dan balitbank dari daerah. Itu membutuhkan arahan. Nah ini adalah arahannya di dalam pedoman kita, yaitu agenda riset nasional. Sekarang kita masih pada bidang 7 bidang fokus. Next. Jadi yang pertama adalah ketahanan pangan. Ini sudah disepakati bersama secara nasional. Jadi agenda riset nasional itu sudah kesepakatan nasional. Kemudian teknologi kesehatan, energi, TIK, transportasi, pertahanan, material maju. Jadi mungkin kita bicaranya memang karakteristik ini lebih banyak kepada teknologi produk yang lebih banyak seperti itu. Jadi basic sainya memang tidak begitu digarap banyak. Jadi kalau di pangan itu misalnya bioteknologi, misalnya untuk bibit-bibitan dan sebagainya sudah digarap, kemudian untuk perikanannya dan sebagainya. Ini jadi banyak skemanya ini adalah kolaborasi riset. Dan ternyata ini adalah cukup bagus. Kita melibatkan di dalam kolaborasi itu ada industrinya, kemudian ada perguruan tinggi, ada pemerintah. Jadi antara penyedia teknologi dengan pengguna nyambung, ada aliran informasi. Apa yang dibutuhkan pasar, kemudian dengan penyedia teknologi itu saling interaksi. Itu di dalam skema kolaborasi. Dan hasilnya cukup luar biasa. Jadi beberapa teknologi tentu bisa dikembangkan akhirnya oleh industri, karena jangan sampai hanya laporan yang tidak bisa digunakan untuk dikomersialisasikan seperti itu. Kemudian di bidang kesehatan, ini Bio Farma sudah cukup aktif di dalam pengembangan vaksin, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset. Jadi mungkin nanti bisa biarkan kesehatan misalnya di Alkes, kesehatan, kemudian ada obat-obat kesehatan dan sebagainya, bahan baku obat. Energi juga demikian. Kita pemerintah sudah mencanangkan waktu itu mobil murah, tapi ternyata yang muncul mobil-mobil dari luar. Kitanya lambat di dalam menyampaikan suatu teknologi baru. Tapi kita coba sekarang mobil listrik dan sekarang kita kembangkan beberapa teknologi untuk baterai, teknologi magnet yang merupakan komponen inti dalam mobil listrik. Sudah kita kembangkan ke depan. Jadi ini kita fokuskan untuk seperti itu, misalnya di bidang energi. TIK juga begitu. TIK di software misalnya satelit radar terus kita kembangkan. Satelit kita belum punya yang betul-betul bagus. Sekarang kita masih punya satelit yang mikro, baru hanya melihat gambar-gambar di foto. Jadi kita masih menggunakan satelit produk dari luar. Jadi kalau kita menggunakan produk dari luar, mereka punya teknologi yang dalam satelit itu bisa mengambil data kita, bisa diambil ke mereka. Jadi kita bisa transparan, tidak ada lagi rahasia. Data itu kan bisa sampai 1 meter bisa dilihat. Kita bicara begini bisa langsung dilihat oleh mereka sebenarnya, oleh satelitnya mereka. Makanya kita mengembangkan satelit ini untuk ke depan punya kita, punya produk kita, punya produk kita. Seperti itu contohnya. Jadi beberapa hal memang harus kita kembangkan ke depan untuk tadi menjadi pendorong ekonomi utama, jangan sampai teknologinya berasal dari luar. Kemudian pertahanan juga dikembangkan. Roket, kita mempunyai roket yang bisa meluncur tepat sasaran. Kita roketnya ke kanan ke kiri biasanya, atau lemparannya jauh ke depan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Luar biasa, misalnya India sudah bisa meluncurkan satelit, China juga sudah bisa meluncurkan roket. Kita belum bisa.
kita masih mencari bagaimana mengendalikan roket itu tepat sasaran, masih di sana. Karena ini sangat tertutup, kita tidak bisa dengan teknologi dari luar untuk roket untuk pertahanan keamanan. Jadi kita kembangkan sendiri. Jadi ada teknologi-teknologi yang memang harus berjuang keras. Kapal juga, kapal selam kita baru cuma 2. Kita kembangkan terus. Sekarang kapal sudah ada tapi belum bisa buat kapal selam. Caranya begitu memang. Jadi kalau kita tidak bisa mengembangkan sendiri, jadi kita jangan menutup diri. Seperti kapal selam, kita bekerja sama dengan Korea. Nanti sekarang kita bikin dulu 2 di Korea, nanti 2 di Indonesia, PT PAL seperti itu. Jadi kalaupun teknologi dari luar, kita harus bisa nantinya. Jadi ada transfer teknologi dari luar. Jadi seperti itu. Jadi teknologi itu ada asalnya 3, dari luar, dari lembaga riset ataupun dari industri. Jadi kita kombinasikan semua. Kalau yang dari lembaga risetnya agak susah gitu. Lembaga riset ini sedikit sekali yang bisa dikomersialisasikan. Makanya kita juga buat transfer teknologi dari luar agar mendorong ini. Contohnya pesawat awak, barangkali Bapak Ibu sudah melihat di media dan sebagainya bagaimana kita akan membuat skuadron dari pesawat awak. Nirawak itu tanpa pilot, pesawatnya bisa terbang sendiri. Seperti kalau di Amerika menyerang Afghanistan sekarang sudah tidak pakai pilot lagi, pesawatnya berangkat. Pilotnya hanya di suatu tempat saja. Kita akan kembangkan di sini. Tapi lambat sekali. BPPT sudah mengembangkan sekitar 20 tahun gitu ya. Belum bisa terbang bagus juga mereka. Karena mereka ternyata tidak mengembangkan atau tidak bekerja sama dengan luar. Saya lihat sekarang 8. Di 8 ada lembaga penerbangan. Mereka coba ambil teknologinya langsung dari Jerman. Cepat sekali sekarang mereka ternyata dalam 3 tahun sudah bisa mengembangkan lebih banyak. Jadi mereka gunakan undang tenaganya sewa orang luar masuk ke sini untuk melakukan transfer teknologi. Jadi banyak seperti itu yang kita lakukan supaya cepat, jangan sampai kita lama di dalam proses tadi perpindahan dari efficiency driver ke innovation driver, ke inovasi. Next. Ini adalah salah satu contoh sekali dari tadi sampaikan. Kalau riset-riset dari lembaga litbang memang agak sulit, lama. Jadi hanya penelitian sementara jadi benchmarking hanya 18% yang masuk komersialisasi. Menurut penelitian Amerika juga sedikit memang, hanya sekitar 8% yang Amerika. Karena juga mereka melakukan basic science ya, jadi bukan hanya aplikasi terapan, tetapi mereka juga basic riset itu dilakukan. Jadi sangat kecil dengan jumlah yang ada. Kita lebih banyak sebenarnya di penelitian terapan yang sudah dilakukan. Next. Oke, jadi ini adalah salah satu saya gambarkan mengenai infrastruktur iptek. Jadi intinya kita harus mengembangkan antara penyedia dengan masyarakat atau industri. Bagaimana kita mengalirkan teknologi yang sudah kita buat itu ke masyarakat, karena masyarakat kan menuntut seperti apa hasil risetnya. Nah dari iptek misalnya kita perlu ada pemasyarakatan, jadi industri teknologi. Jadi di sini butuh intermediasi di sini nih. Jadi kalau saya sampaikan, kemudian kompetisi ilmiah LIPI ini adalah bagi para mahasiswa berketertarikan di bidang penelitian. Jadi ini mungkin tingkatannya di atas SMA, tapi ini mendorong tentunya para pemuda untuk melakukan riset-riset. Next. Lomba karya ilmiah remaja ini bagi SMP SMA. Jadi bertujuan meningkatkan kesadaran atau kemampuan mereka dalam menganalisa permasalahan dan mencari solusi yang tepat melalui penelitian. Jadi ini lebih kepada problem solving. Bagaimana mereka mencari suatu masalah, kemudian memecahkannya, mensintesanya, seperti ini. Ini sudah dilakukan. Ini ketua LIPI-nya Pak Lukman Hakim. Next. Kemudian PP Iptek. Jadi PP Iptek ini adalah peragaan yang cukup interaktif. Jadi para anak-anak bisa langsung menyentuh, memainkan alatnya, kemudian dia praktek langsung.
Kemudian di situ ada pembimbingnya mengarahkan kenapa ini terjadi seperti ini. Kalau misalnya di reaksi kimia, kenapa ini bisa mengakibatkan reaksi yang menghasilkan asap seperti itu, mereka terangkan secara langsung, praktek mereka. Jadi ini adalah memberikan suatu pembudayaan bagi mereka bagaimana proses apa di balik itu. Kemudian bagaimana cara mendesainnya dan kenapa. Jadi ada pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana itu digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Ini cukup bagus sekali, jadi kita akan tambahkan terus ini. Jadi sekarang ternyata donatur-donatur atau sponsorship dari berbagai perusahaan swasta sudah masuk sini. Dari Toyota juga memberikan alat raganya. Kemudian juga sekarang sudah ada robot dan sebagainya. Jadi di beberapa daerah juga ternyata sudah, di beberapa provinsi sudah mengembangkan alat-alat peraga yang bisa digunakan untuk membudayakan IPTEK. Next, ini kompetisi roket air. Jadi mereka diberikan cara mendesain roketnya di sini, seperti itu. Kemudian mereka bagaimana langsung praktek roketnya. Kemudian ini langsung meluncur. Jadi bisa meluncur ke atas roketnya. Jadi belajar bagaimana mereka mulai mendesain sampai terjadi seperti itu teknologinya. Oh seperti ini. Jadi ini yang sederhana. Mereka merasakan bahwa mereka bisa merancang, kemudian bagaimana mensintesakan dari berbagai hasil teknologi menjadi suatu produk. Intinya seperti itu. Tapi ini tentunya tidak besar. Kami juga tidak banyak melakukan, hanya beberapa kali setahun ya. Jadi ini dilakukan di beberapa lokasi saja. Next. Kemudian tadi dari penumbuhan penelitian, kemudian bagaimana mereka menjadi teknopreneur. Jadi kalau tadi baru bagaimana meriset, kita bagaimana sih agar para pemuda ini betul-betul menjadi teknopreneur, jadi jangan menjadi pegawai. Nah, ada beberapa program. Jadi Kemenristek sekarang juga memberikan instrumen kebijakan. Jadi ada kompetisi teknopreneurship pemuda. Kemudian ada inkubasi bisnis teknologi. Jadi Puspitek yang di Serpong itu cita-citanya ingin kita jadikan Sains Teknoparknya Indonesia. Jadi nanti di situ ada riset industrinya, kemudian ada lembaga riset yang pemerintahnya, ada perguruan tinggi, kemudian ada inkubator teknologi. Jadi kemudian mereka tentunya bisa berkembang. Sekarang ternyata ada juga PT Mekar masalahnya. PT Mekar juga dia mengupayakan teknologi yang sudah ada di perusahaan, tapi juga mau ikat di bawah yayasan Sampurna. Dia mengembangkan suatu kayak intermediasi antara teknologi dengan calon pengusaha dengan investor. Jadi kalau ya kita lihat Rusia negara maju ya, kalau di Amerika di tempat lain itu namanya ada angel investor. Jadi ternyata mereka banyak angel investor itu. Jadi yang punya uang itu tidak tahu uangnya mau dikemanakan. Jadi ternyata yang para calon wirausaha baru ini membuat suatu proposal dengan teknologi baru, mereka bisa pay secara langsung tanpa ada birokrasi macam-macam. Beda dengan bank. Kalau bank ada proses semuanya. Kalau angel investor dia masukkan dananya langsung dan mereka ikut bergerak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan itu. Jadi seperti itu, dan PT Sampurna, PT Mekar itu sudah melakukan beberapa pengembangan entrepreneur. Dia mengundang angel investor, kemudian menawarkan teknologinya ini, dan calon wirausahanya dipertemukan dalam suatu dialog, kemudian terjadi transaksi untuk pengembangan teknologi dengan entrepreneur. Ternyata ini sangat diperlukan. Next. Kemudian ada upaya lagi kita mengembangkan. Jadi setiap tahun kita memunculkan bukan hanya hasil riset berupa publikasi dan paten, tetapi 105 innovation. Jadi berbagai hasil riset kita kumpulkan dari berbagai universitas, lembaga riset, kemudian diseleksi.
mana yang paling potensi untuk dikembangkan menjadi produk komersial. Kita terbitkan setiap tahun sekitar 100 hasil riset yang bisa digunakan. Dan ini sudah dimulai, yang tadi saya sampaikan, dari 105 ini 18% sudah bisa dikomersialisasikan. Jadi menjaring dari hasil-hasil itu semua. Jadi nanti yang berkembangnya di dalam 105 inovasi ini, di situ nanti ada teknologinya seperti apa, kemudian yang mengembangkan teknologi itu siapa. Jadi nanti para calon pengusahanya menghubungi langsung para penelitinya untuk bisa mengembangkan ini lagi. Jadi kita kembangkan. Next. Jadi saya kira sudah saya sampaikan mengenai saya kira demikian. Atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab sebelum kita istirahat. Untuk Ibu, langsung saja yang ingin bertanya. 1, 2, 3, 4 dulu ya. Oke, baik. Mohon sebutkan nama dan dari asal sekolah. Ya, untuk terima kasih atas kesempatan ini. Saya Yoke dari Kota Sorong, Papua. Ya, sangat menyenangkan sekali dan saya justru optimis dengan pemaparan Pak Dr. Haris Iskandar termasuk Bapak Dr. Ahmad Dhani Gunadi. Hanya saja, kira-kira bagaimana mengakselerasikan ide-ide dari Bapak ini untuk dalam skala nasional. Kenapa? Karena ikan yang ada di Jawa itu ternyata 60% disuplai dari timur. Artinya bahwa kami juga di timur perlu mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Paling tidak bahwa guru-guru sekolah SMA kami itu ada gurunya. Paling tidak itulah. Karena terlalu tinggi kalau kemudian kami mau menuntut sama dengan yang ada di bahasan kan, guru kami saya tidak ada Pak. Itu. Atau mungkin begini, BPPT dulu itu pernah membuat laboratorium fisik, matematika, fisika, kimia, biologi. Bagaimana kalau kemudian, karena kebetulan Bapak berdua sudah ketemu, bagaimana kalau BPPT atau Kemristek ini kembali melakukan bantuan terhadap Kemendikbud untuk bersama-sama memikirkan masalah pendidikan kita ini. Karena ada sekarang namanya Madrasah Aliyah Insan Cendekia itu asalnya dari SMA BPPT. Artinya bahwa bapak-bapak ibu-ibu yang ada di BPPT mampu men-trigger ada sekolah unggulan, dan itu ternyata walaupun inputnya dari kalau sekolah-sekolah yang unggulan memang wajar karena inputnya memang sudah bagus, tapi Madrasah Insan Cendekia justru dari seluruh pelosok Indonesia dan seleksinya juga dari Indonesia, dan justru berasal dari madrasah-madrasah sanawiyah dan mana-mana, itu membuktikan bahwa proses yang terlihat dalamnya cukup bagus. Terakhir sekali, masalah kita sesungguhnya adalah berawal dari lunturnya identitas kita. Kita tidak bisa mencapai semua cita-cita ini kalau kita tidak punya identitas. Padahal Sumpah Pemuda kan sudah jelas bahasa, nusa bangsa, tumpah darah di Indonesia. Apa yang terjadi? Judul-judulnya saja kan lebih ke Inggris-Inggrisan, padahal kita orang Indonesia loh Pak. Kalau Bapak ingin menunjukkan bahwa World Class University itu di bawah 20 tahun, salah satu tidak pernah disebutkan bahwa mereka lebih bagus bahasa Inggrisnya. Tetapi justru kalau kita ke Turki harus bahasa Turki, ke Korea harus bahasa Korea, ke Jepang kita tersesat karena semua huruf kanji. Tapi ternyata mereka bahasa Inggrisnya lemah dan jelek. Lomba tidak bahasa Inggris, orang Indonesia jagonya. Tetapi universitas kita tidak mampu mencari World Class University karena itu tadi kita lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Presiden kita saja tiap 5 menit 10 kosakata bahasa Inggris. Terima kasih. Selamat masih pagi, selamat pagi Bapak Ibu semua yang terhormat Pak Haris sama Pak Gunadi. Nah ini pertanyaan saya sebenarnya sih hampir mirip sama rekan saya dari Papua. Kebetulan saya dari Ambon Pak, dari timur Pak. Pertanyaan saya gini Pak, mungkin hal sederhana aja,
terkait dengan pemerataan pendidikan, kok kenapa sih daerah timur kok untuk pengembangan sih agak kurang. Tapi saya sih pertama salut sama Pak Yohanes Surya, beliau memperhatikan anak-anak dari timur. Surya University sebagian besar diisi oleh anak-anak dari timur, Papua Pak, sama daerah saya juga. Yang mau ingin saya tanyakan, kenapa sih kok orang-orang hebat yang kita miliki, contohnya orang Livi, itu kok kenapa sebagian besar hijrah ke luar negeri? Apa sih yang salah dengan pemerintah kita? Kita punya orang-orang hebat kok kenapa ke luar negeri? Saya sangat segan dengan Bapak Nelson Tan Supak. Saya termasuk mengikuti sepak terjangnya beliau. Ini kalau nggak salah Pak, isu ingin menjadi Menristek kalau nggak salah waktu Pak SBY mulai jadi presiden. Tapi kok beliau menolak hal itu? Apa sih yang salah dengan kita sebenarnya? Kalau anak negeri yang cinta dengan Indonesia, kenapa kok tidak pulang ke Indonesia? Program begitu banyak, programnya keren-keren, tapi kenapa? Itu Pak pertanyaannya. Yang berikut mungkin untuk Pak Gunadi juga terkait dengan pilar inovasi dan higher education and training. Langkahnya apa Pak? Karena mungkin kita lihat teoritisnya oke. Kita pengen langkahnya di lapangan Pak. Kadang sekolah-sekolah di tingkat kabupaten sampai dengan pelosok tidak menerima, ataupun mungkin katakan akses internetnya kurang, misalkan informasi tidak ada. Tetapi kami sangat mengharapkan mungkin yang kita di kabupaten, mungkin yang di kota, yang mungkin bisa mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan, terutama untuk meneliti ini Pak. Karena meneliti ini kadang anak-anak kita atau kita pun sendiri punya ide itu begitu banyak, tetapi akses untuk masuk itu sangat susah. Mungkin lewat kesempatan ini Pak ada mungkin masukan kira-kira bagaimana untuk bisa pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perkembangan Indonesia tercinta. Itu mungkin Pak. Sekian dan terima kasih. Ibu, betul ya tadi. Ayo deh, saya diundang Pak. Terima kasih. Selamat siang sekarang. Tadi jadi. Semangatnya bagi Pak. Saya Mustafil dari Magelang, kampung. Saya ingin mengungkapkan ini. Yang saya tahu yang namanya riset, penelitian itu dilakukan oleh seorang peneliti. Sementara peneliti itu backgroundnya seharusnya adalah orang-orang ilmu murni, tahu saya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada yang pertama, sebetulnya Indonesia itu butuh berapa persen sih saintis orang-orang murninya untuk bisa mengembangkan menjadi atau memiliki inovasi-inovasi yang lebih. Kalau kita lihat Korea itu memiliki persentase orang ilmu murni yang paling tinggi di dunia, kan saya lupa tentang persentase. Indonesia butuh berapa dan sekarang posisinya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini melanjut untuk menambah itu ngefeknya ke pendidikan. Jadi lanjut ke Pak Haris. Sebetulnya ada enggak kebijakan kita yang sudah mengatakan apakah tidak memancing supaya anak-anak itu banyak yang mengaku ilmu murni? Karena kalau saya lihat, saya tanya ke anak-anak saya, kamu pengen masuk ke fisika murni nggak? Atau matematika murni nggak? Hampir saya bilang tidak ada yang pengen ke sana. Rata-rata pengen masuk ke kedokteran, ke teknik, ini itulah. Tapi sedikit sekali yang mau masuk ke ilmu murni. Kalaupun ada yang masuk, itu juga sudah karena pilihan yang kesekian. Kasusnya adalah saya. Maksudnya satu, Bapak Guru sebenarnya dari Papua namanya tadi? Pak Ismail. Apa kebijakan nasional terhadap ide-ide yang disampaikan tadi? Mungkin kalau di Kementerian Pendidikan, kebijakannya kebijakan kurikulum ya 2013. Apa yang sudah kita coba lakukan, merubah mindset, merubah paradigma. Sebenarnya itu kurikulum itu bikin, bukan sekedar perubahan kurikulum seperti kurikulum KDSP dari 84 bukan. Yang 2013 itu sebenarnya sesuatu yang sangat besar.
Cuman kita ngehandle seperti biasa gitu. Padahal sebenarnya kalau dicek ya, ini itu shifting paradigm kita, bagaimana menempatkan anak didik, bagaimana kita melakukan pendekatan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, gimana supaya kita menghasilkan anak-anak yang kreatif, inovatif itu dengan ilustrasi yang ada di dunia bisnis seperti yang Amazon, seperti Steve Jobs, dan itu secara sadar memang diadaptasi untuk perbaikan di dalam kelas kurikulum setiap, sehingga dalam kurikulum kita itu gimana kita melatih anak-anak bertanya kan, bagaimana melatih anak-anak untuk mengamati, bagaimana melatih untuk berkomunikasi ya, itu semua kita adopsi. Dan itu ada dalam kerangka learning for education. Jadi seluruh bukan hanya kita aja, dunia pendidikan itu mengadopsi itu. Nomor dua, bahasa Inggris ya, itu salah satu saya juga. Jadi memang Indonesia itu sedang bahasa Indonesia sedang beradaptasi. Saya tidak pakai komentar ya, Pak Kepala Daerah sendiri kan di. Memang baca koran itu enak gitu. Kalau orang asing baca koran bahasa Indonesia bisa ngerti itu, karena 50% itu adaptasi ya dari bahasa Indonesia, serapan itu. Tapi kalau ada bahasa Indonesia-nya, gunakan bahasa Indonesia. Nanti para pejuang kita yang amal yang sempus itu pada bangun lagi kalau kita sebutan, apalagi di RSPI itu menggunakan bahasa Inggris ya. Pak Sungguh sama Bono, betul itu Sungguh tantangannya. Singgit ya? Singgit sama Bono itu TIK bagi guru kurikulum 2013, bagi yang gaptek cepet-cepet sekarang kursus ya. Benar, karena mata pelajaran TIK kita hapus, tetapi embedded ke dalam mata pelajaran itu sudah merupakan kompetisi dasar. Tadi dalam paradigma learning for education itu kan, learning and innovation dan juga penguasaan terhadap TIK. Jadi siswa sudah jelas kita yang mengajari mendidiknya, ya Bapak Ibu yang harus mampu. Jangan seperti keluhan anak-anak sekarang yang sekarang itu sudah savvy dengan teknologi, dengan internet dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke sekolah, ke kelas, seperti Back to the Future, gurunya sendiri nggak ngerti teknologi sama sekali gitu kan. Ini terjadi sekarang ya. Seorang anak yang sudah canggih, kenapa kamu tidak suka sekolah malas? Ya habis itu, habis Back to the Future, not even di 2013 kakinya itu berdiri kalau masuk kelas. Jadi kembali ke tahun 50 ketika matematika tersebut diajarkan oleh gurunya kepada guru itu. Jadi Bapak guru ini sudah pernah di RPTK diajari mengenai metode pembelajaran yang bagus, tapi nggak nempel. Yang nempel itu pengalaman saja. Pengalaman waktu dia SMA diajari oleh gurunya itu seperti itu. Itulah yang diajarkan kembali. Jadi tahun 50 itu yang dikonsumsi anak-anak kemarin itu. Makanya dia nggak betah sekolah. Keluar dari kelas, kembali lagi ke alamnya dia. Main gitu. Jadi ini yang harus dikoreksi segera dengan kurikulum 2013 ini, Pak. Bagi guru-guru yang sudah pandai, kita saling lah di situ, saling memberi. Di situ ada berbagai resources dan sebagainya. Coba diadakan in-house training, gitu. Kemudian mengenai tantangan dari sisi pasar, masyarakat melihat produk impor, memang betul itu. Dan itu tugas kita mulai dari sekolah. Kalau seluruh sekolah ini kompak, maka generasi berikutnya itu bukan generasi materi ya. Nah, ini generasi yang tidak silau dengan produk-produk dari luar ya. Konsumerismenya luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia itu di dunia Consumer Confidence Index nomor 1. Nomor 1.
Jadi orang-orang itu krisis, ya, krisis ekonomi, Indonesia nomor 1 itu. Pembajakan itu palsu-palsuan, nggak peduli, yang penting brandnya itu saya beli, itu orang Indonesia. Jadi consumer confidence index itu Indonesia itu luar biasa. Jadi konsumsinya juga, ya itu memang pertumbuhan ekonomi kita ya dipacu oleh itu. Tapi itu gila-gilaan, dan saya kira ini harus sudah mulai penyadaran. Saya senang NTT sudah ada kampanyenya mencintai produk sendiri, ya. Harus didukung. Kalau cerita mobil SMK lain, itu bukan produksi, hanya praktikan. Kami sudah melakukan audit teknis, audit finance. Memang hanya sampai situ, gitu. Jadi bukan bikin mobil itu kompleks. Dikatakan bahwa mau industri mobil itu the mother of industry. Jadi kalau kita sebuah negara sudah mempunyai industri mobil, maka industri lainnya itu akan berkembang. Ratusan, bukan yang 1-2. Nah, kalau hanya ngerakit doang ya, ini saya bukan produksi mobil. Dan kita melewati skipping. Bapak Guru dari Ambon, pemerintahan pendidikan Barat Timur, kita punya kebijakan sekarang ini kalau di pendidikan tinggi namanya afirmasi diksi. Kalau di menengah ada afirmasi dikmen. Jadi 700-an, 800-an siswa lulusan SMA masuk ke 32 lebih perguruan tinggi beasiswa dari dikmen. Tiap tahun. SMA 500-an lulusan SMP bersekolah di SMA di Jawa. Jadi apa ada afirmasi. Dari segi anggaran nggak kurang. Kalau anggaran di Papua itu luar biasa, otsus ya. Sebenarnya kalau dibagi rata aja itu nggak kaya semua itu. Ya, kira-kira gitu. Dan cuma memang challenge-nya Barat Timur ya. Dan Bapak Ibu kalau alokasi anggaran pendidikan, kalau mau dibikin unit cost-nya, itu udah 1,5 kali Timur. Ya. Tapi karena masalah kita itu infrastruktur, jadi sebenarnya nggak terasa gitu. Diserap oleh infrastruktur yang rendah, sehingga sepertinya ya tidak efektif. Tapi kalau dari segi ini kita coba seadil mungkin. Kemudian kebijakan Kemdikbud banyak untuk ke timur itu. Saya tadi sebutkan salah satunya ya. Ada juga dulu tuh pertukaran ini ya untuk kepala sekolah. Ingat ya dulu ya. Untuk menyeimbangkan itu. Karena tugas utama kami itu sebenarnya keadilan. Jadi itu kalau ditanya mengenai kok terjadi diskriminasi, gimana sih? Apanya diskriminasi? Kita tuh tiap hari mencoba memperfection bahasa Inggris lagi. Menyempurnakan formula keadilan, formula advokasi, gimana supaya seadil mungkin. Tapi banyak yang orang yang tidak sabar, gitu kan, untuk itu. Jadi insya Allah akan lebih tiap tahun kita harusnya lebih baik. Ya. Reward bagi OSN memang tidak besar, tapi karena kan gengsinya OSN yang semakin tinggi. Kalau juta-jutanya cintai lah. Karena sekarang perguruan tinggi sudah mulai gitu, OSN mudah itu kasih undangan gitu kan. Ya kan Pak ya? Iya, gengsinya itu udah hampir akan bisa mengalahkan UN ini sebagai waktu ini. UN itu nggak dilihat, tapi OSN gitu loh. Ya, nah ini saya kira itu insya Allah ya kita akan lakukan terus pembinaan selama kita masih serius untuk melakukannya. Dan saya lihat anak-anak bergairah, saya lihat senangnya itu. Ya mungkin bukan hanya masalah substansinya, saya mungkin nomor 2. Yang penting itu saya lihat matanya dia berbinar-binar, muka, wah, OSN, jagoan, fisika, kimia gitu ya, itu senang ya. Jadi itu semua ilmu yang kering ya,
memberikan beasiswa ya, bagi mahasiswanya untuk memberikan proses pelayanan yang lebih prima kepada perguruan tingginya ya, untuk tiga prodi yaitu pertanian ya, untuk teknologi dan juga MIPA. Jadi tiga ini kalau didikti kalau Bapak perguruan tinggi mengajukan itu pasti cepat. Kalau perlu minta beasiswa dikasih cepat ya. Dosen unggulan untuk dosen mau kemana? Itu kalau dari kebijakannya ya. Kalau gurunya juga, dosennya sekarang ini jumlah beasiswa itu melebihi jumlah kandidat. 30 tahun lalu saya nyari beasiswa susah bukan main. Sekarang ini program beasiswa nyari kandidat luar biasa. Ya. Di DIKI ada, di PKRN ada lagi sekarang namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP yang bentukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan mengelola dana abadi. Itu juga buat beasiswa, buat riset ya. Target kita itu 5 kali lipat dari jumlah dokter sekarang. Cina aja sekarang berapa? Katanya 500-an ribu ya. Kita tuh 23.000 PhD holder itu yang punya doktor S3 itu. Hanya 23.000. Harusnya kalau mau kick off seperti yang di gambarnya itu, yang mimpi punya tenaga kerja Malaysia itu tuh kita tuh punya jumlah S3 5 kali lipatnya. Oleh karena itu setiap program, setiap kantor sekarang membuka itu, ya, membuka beasiswa itu, ya. OSN, bahkan kemudian ke luar negeri, ikut Olimpiade Fisika Internasional, ikut Olimpiade Kemistri Internasional, Olimpiade Biologi Nasional, internasional, dapat emas. Anak bapak berhak untuk sekolah PhD seluruh dunia di universitas terbaik mana aja asal diterima. Bener, itu kan belum ada sebelumnya. Kemarin itu yang di Ibo, si Dedi orang Bandung tuh diterima kan di MIT. MIT itu berapa? 73.000 itu, dolar setahun. Bayar itu dikti, udah ada permennya. Untuk emas dapat S3, di mana saja di dunia, maunya di mana? Untuk perunggu, untuk anak S2. Untuk perunggu, perunggu ya. S1, di mana saja di dunia, boleh. Di dalam juga boleh. Ya, nah, sedangkan yang OSN, juara-juara OSN, itu saya sudah menjaga berbagai perguruan tinggi negeri, UI, ITB, sudah langsung yang menggunakan asal di prodi itu, ya, di bidangnya sesuai dengan bidang itu. Jadi saya kira kira sih ada ya, sudah mulai ya. Apalagi kita nanti kalau Bapak Ibu juga menyadari betapa pentingnya pure science, basic science untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang bisa membuat produk yang bisa mengubah ide menjadi uang, gitu. Itu sebenarnya ide ke uang itu yang penting itu. Teknologi ke uang itu luar biasa. Kita mengarah ke arah itu dan diharapkan semangat dari teman-teman juga yang guru-gurunya riset, guru MIPA ya juga timbul. Anak-anak jangan dikasih gambaran jelek mengenai jadi saintis. Sekarang mungkin gajinya agak kurang, tapi ke depan itu kalau bisa menghasilkan sebuah paten seperti orang-orang Jepang itu, siapa si Washington yang menghasilkan empat dimensi ya, apa namanya? Itu paten itu dia, patennya ini juga itu pasif income itu, ya siapa Menteri Pak Habibie paten itu dia nggak kerja juga dapat uang itu goldenan tiap tahun gitu ya. Jadi kan kerja dari otak ya, dan itu sudah ada mekanismenya. Saya kira itu akan menjadi insentif baginya. Dan kemudian juga kasih tahu kepada anak-anak itu masalah ekonomi jadi hambatan
kan besar-besaran juga. Kayak kaki pemerintah. Sekarang itu sampai 8 triliun hanya untuk bantuan siswa miskin. Itu di perguruan tinggi ada namanya bidik misi. Kalau di SD, SMP, SMA namanya bantuan siswa miskin BSM. Di perguruan tinggi itu bidik misi. Jadi tergantung kita mengkampanyekan. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, bikin anak itu gila terhadap sesuatu, gitu. Awalnya kalau ininya pasti ada jalan, ya, untuk tunjangan dan dukungan. Program bidik misi itu terencana nanti sampai minimal 20% dari student population tadi, ya. Sekarang baru sekitar 80.000, ya. Nanti itu kalau 20% dari student body berarti kita berapa? Luar biasa, ya. Besar-besaran, ya. Karena kita ingin itu leveling itu jangan sampai ada kesenjangan Barat, Timur, Jawa, luar Jawa. Kalau selama ekonomi kita senjang, maka excellence itu nggak akan kuat. Maka tidak akan ada tuh peraih medali Nobel kan. Jadi kesenjangan itu sebagai kendala untuk bisa excel. Pertanyaan. Itu kalau dibikin ininya korelasi itu hampir perfect, hampir sempurna. Korelasi antara kesenjangan ekonomi dengan ekselensi dalam bidang pendidikan. Jadi kalau isu kesenjangan Jawa, luar Jawa, Barat, Timur masih tetap ada, jangan dulu mengharapkan Nobel Prize. Kira-kira gitu. Ya. Nah, saya sudah menjawab semua. Silakan Bapak.